Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Demak. Bahwa Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1500 Masehi yang menandai masuknya agama Islam ke Pulau Jawa, serta munculnya Kerajaan Demak ini juga didukung dengan melemahnya Kerajaan Majapahit akibat pemberontakan dan perang perebutan takhta dalam keluarga kerajaan. Bahwa sebagai raja pertama, Raden Patah dengan gelarnya Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Dan Raden Patah ini merupakan salah satu santri didikan para wali yang dipersiapkan menjadi pemimpin kerajaan Islam. Hal tersebut merupakan salah satu strategi politik yang digunakan untuk memperluas dan mempertahankan ajaran agama Islam atau ajaran para wali. Dan Kerajaan Demak mencapai kejayaannya dalam waktu yang cukup singkat. Bahkan daerah pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur mengakui kedaulatannya. Hal itu juga tidak lepas dari jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, sehingga perdagangan beralih ke pelabuhan-pelabuhan Kerajaan Demak. Dan setelah Raden Patah wafat, maka takhta dipegang oleh Pati Yunus yang dikenal dengan julukan Pangeran Sabrang Lor. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Trenggono, hingga kemudian Pangeran Trenggono wafat, muncullah perpecahan dengan terjadinya perebutan kekuasaan, yakni di kalangan keturunan Raja-Raja Demak. Dan kekuasaan selanjutnya akhirnya dipegang oleh Arya Penangsang yang dikenal sangat kejam. Hal itu menyebabkan terjadinya perlawanan di banyak pihak hingga akhirnya Arya Penangsang berhasil dikalahkan oleh Joko Tingkir dan memindahkan Keraton Demak ke Pajang, yakni pada tahun 1568 Masehi. Dan setelah berakhirnya kekuasaan Demak, maka yang tersisa adalah sebagai bukti peninggalan Kerajaan Demak. Dan peninggalan tersebut adalah Masjid Agung Demak, di mana peninggalan Kerajaan Demak yang masih dapat kamu temui, salah satunya adalah Masjid Agung Demak. Bahwa masjid ini merupakan masjid tertua yang ada di Pulau Jawa yang didirikan oleh Wali Songo. Bahwa menurut Babat Demak diketahui masjid ini didirikan pada tahun 1477 Masehi. Dan pada abad ke-15, Masjid Demak disebutkan pernah menjadi pusat pembelajaran dan syiar para ulama. Bahwa terletak di pusat kota Demak yang menghadap alun-alun, masjid ini menjadi salah satu daya tarik kota Demak hingga saat ini, yakni sebagai tempat ibadah dan ziarah. Dan arsitekturnya, bangunan ini sangat kental dengan budaya Jawa, di mana sebagian besar ornamen yang ada menggunakan bahan dasar kayu serta ukiran. Bahwa serambi masjid ini dibuat terbuka dan ditopang oleh 128 soko
yang 4 diantaranya ialah Soko Guru sebagai penyangga utama. Disebutkan bahwa salah satu dari 4 Soko Guru itu, yakni berasal dari serpian kayu yang kemudian disebut dengan Saka Tatal. Dan atap masjid berbentuk limas dengan 8 tiang penopang yang disebut dengan Saka Majapahit. Dalam masjid juga terdapat beberapa makam raja dari Kesultanan Demak. Selain itu juga terdapat museum masjid yang berisi tentang sejarah mengenai Masjid Agung Demak. Dan selanjutnya, Soko Majapahit merupakan tiang penyangga dengan jumlah 8 buah yang terletak di serambi masjid. Bahwa diketahui merupakan hadiah dari Prabu Brawijaya V, yakni Raden Kertabumi, yang diberikan pada Raden Pata ketika masih menjadi adipati di Gelagahwangi Bintoro. Dan peninggalan selanjutnya adalah situs kolam wudhu, di mana kolam wudhu ini letaknya ada di depan masjid dengan luas sekitar 75 meter dengan kedalaman 3 meter. Namun pada saat ini sudah tidak difungsikan lagi. Dan situs ini dibangun bersamaan dengan dibangunnya Masjid Agung Demak. Dan peninggalan selanjutnya adalah makam. Makam yang merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Demak ini tak terpisahkan dari Wali Songo dan peninggalan Kesultanan Bintoro. Bahwa makam ini disemayamkan jasad para leluhur Islam sejak abad ke-15 di Demak, seperti Raden Pata, Raden Pationus, serta Sultan Trenggono, dan juga Pangeran Sekar Sedalepen dan tokoh-tokoh lainnya. Dan peninggalan kemudian bernama Pawestren, merupakan bangunan khusus untuk sholat jamaah wanita. Dan bangunan ini ditopang oleh 8 tiang penyangga, yakni ada 4 di antaranya memiliki ukiran hias Majapahit. Dan pembangunannya menggunakan kayu jati dengan bentuk atap limas dan genteng dari kayu atau sirap. Dan peninggalan kemudian Surya Majapahit merupakan gambar hiasan persegi 8 yang dianggap sebagai lambang kerajaan Majapahit, dan ini ditemukan ada di dalam masjid. Mungkin terjadi karena adanya darah keturunan Majapahit dari Raden Pata. Dan Surya Majapahit di masjid ini diperkirakan dibuat pada tahun 1479 Masehi. Dan peninggalan selanjutnya adalah Maksuro, yakni merupakan artefak dengan ukiran tulisan Arab yang memiliki nilai estetika serta mendominasi dalam ruangan masjid. Serta prasasti tersebut disebutkan angka tahun 1278 Hijriah atau 1866 Masehi. Dan diketahui pada saat itu termasuk Adipati Demak dijabat oleh Aryo Purbaningrat. Dan peninggalan selanjutnya yaitu pintu beledek, merupakan pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo pada zaman para wali, yang juga dipercaya memiliki kemampuan untuk menangkap petir, sehingga pintu ini dipercaya yang dapat menangkap petir
dan diberi nama pintu Beldek. Dan peninggalan ini adalah Condro Sengkolo yang bunyinya Nogo Mulat Saliro Wani bermakna tahun 1466 Masehi, dan diperkirakan sebagai tanda peletakan batu pertama dari pembangunan masjid. Dan selanjutnya peninggalannya, yakni bernama mihrab, merupakan tempat pengimaman dengan hiasan gambar bulus yang diartikan sebagai candra sengkala yang berbunyi Sariro Kiblating Gusti. Dan ini diperkirakan pada tahun 1479 Masehi. Dan peninggalan selanjutnya bernama Dampar Kencana, merupakan benda arkeologi peninggalan Majapahit, yakni pada abad ke-15 sebagai hadiah untuk Raden Pata dari Prabu Brawijaya V. Bahwa Dampar Kencana ini terletak yakni di mihrab sebelah kanan yang digunakan untuk khutbah. Dan selanjutnya yakni Soko Tatal atau Soko Guru, merupakan 4 tiang penyangga utama yang bersusun 3 dengan tinggi masing-masing 1630 cm, dan masing-masing tiang didirikan oleh Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Pada tiang buatan Sunan Kalijaga, di mana Sunan Kalijaga disebut dengan tiang Soko Tatal. Dan kemudian peninggalannya, yakni piring campa, merupakan peninggalan yang dibawa oleh Putri Campa dengan jumlah 65 buah. Dan sebagian besar piring tersebut dipasang pada dinding masjid dan sebagian dipasang di tempat imam. Dan kemudian ada beduk dan kentongan. Bahwa peninggalan ini termasuk pada masanya digunakan untuk memanggil masyarakat sekitar untuk datang melaksanakan sholat yang berada di Masjid Agung Demak. Dan kentongan ini memiliki bentuk mirip tapal kuda dengan filosofi jika kentongan dipukul maka masyarakat sekitar diperkenankan segera datang secepatnya. Dan kemudian ada menara masjid di mana dibangun menggunakan konstruksi baja sebagai pengaruh modernisasi era abad ke-20. Dan ini diprakarsai oleh para ulama seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Haji Abu Bakar, serta Muhammad Taslim. Dan ini difungsikan sebagai sarana untuk mengumandangkan azan. Dan selanjutnya ada juga museum, di mana museum ini digunakan untuk menyimpan berbagai peninggalan arkeologi sejarah Islam yang berada di Kerajaan Demak, seperti guci, hadiah Putri Campa pada zaman dinasti Ming, serta kentongan dan beduk wali abad ke-15, dan selanjutnya ada beberapa prasasti. Demikianlah kisah tentang sejarah peninggalan Kerajaan Demak.